Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Haniel Yuwono dalam program Kabar Baik. Hari ini kita akan bahas satu tema yang menarik, yaitu tentang ketaatan. Di video saya sebelumnya saya sudah membahas tentang satu hal dan saya beri tema Almost is never enough. Di sana saya mengatakan bahwa seorang juara atau sebuah keberhasilan atau sebuah kemenangan itu hanya dicapai di garis akhir. Dan berarti orang yang gagal mencapai garis akhir atau garis finish bukanlah orang yang berkemenangan. Dan untuk bisa mencapai garis akhir, kita nggak bisa lupakan satu hal, yaitu ketaatan. Maka dari itu hari ini kita akan sama-sama bahas tentang ketaatan. Dan tentu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita nggak asing lagi dengan kata taat. Kita diajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang taat. Kita dituntut untuk menjadi seorang anak Tuhan yang taat. Tetapi tidak bisa kita pungkiri, untuk menjadi seorang yang taat bukanlah perkara yang mudah. Banyak sekali tantangan-tantangan yang dialami pada saat orang berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam hal ini bicara tentang menjadi lebih taat dan lebih taat. Bicara tentang ketaatan, saya tertarik dengan satu ayat di mana ayat ini mengisahkan ada sebuah tokoh yang memiliki ketaatan yang patut kita contoh, dan teman-teman akan tahu siapa tokoh tersebut. Dia adalah Yesus. Kita lihat dalam Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saya baca sekali lagi, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat ini menyoroti tentang ketaatan Yesus. Kita tahu bahwa Yesus adalah Allah, dan itu berarti bukan perkara yang sulit untuk Allah itu punya ketaatan yang tinggi. Tetapi di sini ayat ini tidak hanya menyoroti ketaatan Yesus, tetapi ayat ini menyoroti ketaatan Yesus saat dia dalam keadaan sebagai manusia. Untuk itu hal ini menjadi lebih menarik. Karena apa? Kita memang tahu bahwa Yesus adalah Allah 100%. Tetapi saat dia diutus ke dunia, kita sudah baca ayatnya tadi, Yesus berada dalam keadaan seorang manusia. Keadaan sebagai manusia. Dan itu berarti walaupun dia 100% Allah, tetapi kealahan Yesus itu berada di dalam tubuh manusia, yang berarti juga terbungkus dalam kelemahan-kelemahan tubuh manusia. Kita tahu bahwa saat Yesus itu ada dalam keadaannya sebagai manusia, dia nggak lagi omnipresence, dia nggak ada dimanapun. Dalam saat bersamaan dia nggak bisa dia ada di berbagai tempat. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa ada kisah-kisah yang menceritakan Yesus mengalami kelemahan-kelemahan fisiknya. Dia mengalami lapar, merasakan lapar, mengalami lelah, kemudian dia juga tertidur. Kita bisa melihat bahwa Yesus pun saat dia sebagai manusia, dia mengalami kelemahan-kelemahan seperti apa yang dirasakan oleh manusia. Dan Alkitab mengajarkan atau menuliskan tentang ketaatan yang Yesus lakukan saat dia berada dalam keadaan sebagai manusia. Saat ayat ini membahas tentang ketaatan Yesus sampai mati di kayu salib, saat itu juga Yesus sebenarnya sedang mengalami satu kelemahan yang manusia juga akan alami. Kelemahan manusia yang saat itu Yesus alami. Kelemahan apa? Saat itu Yesus sedang mengalami satu kelemahan di dalam hal ketakutan yang besar. Kita buka dalam Lukas pasal 22, dalam ayat yang ke-44 dikatakan, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Dicatatkan, ia sangat ketakutan. Bisa bayangkan betapa beratnya tekanan yang dialami oleh Yesus. Saya pernah mencoba, saya merenungkan saat saya baca ayat ini, kalau saya ada dalam keadaan itu atau saya melihat sendiri apa yang saya rasakan, dan saya nggak kuat membayangkan. Saya
merasakan ngeri yang demikian besar. Secara manusia, Yesus takut harus menanggung dosa yang begitu besar. Dan dosa sangat menjengkelkan, dosa itu sangat dibenci oleh Allah. Sehingga peluh Yesus itu bertetesan seperti darah. Saking takutnya dia. Secara manusia, kita lihat bagian ini dalam keadaan Yesus sebagai manusia. Sebagai manusia, Yesus alami ketakutan. Tetapi ketakutan itu tidak membuat Yesus lari dari tugasnya. Ketakutan tidak membuat Yesus lari dari tugasnya. Kita sama-sama tahu bahwa saat Allah Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal ke dalam dunia, itu untuk sebuah misi penyelamatan. Dan Yesus pun tahu saat dia turun ke dunia, itu untuk menebus orang-orang berdosa. Dan harganya cuma satu, yaitu kematian yang harus dia alami di kayu salib. Tidak ada alasan untuk dia menolak. Tetapi Yesus luar biasa. Di tengah ketakutan yang dia alami, Yesus tidak lari dari tanggung jawabnya. Yesus memilih untuk taat. Kita lihat dalam Markus 14 ayat yang ke-36. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Saya tertarik dengan kalimat yang Yesus ucapkan. Ya Aba, ya Bapa. Sebuah kalimat yang singkat, tetapi menunjukkan ketaatan yang besar. Ya Aba, ya Bapa. Yesus tahu bahwa Allah itu tidak bisa dihalangi oleh segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Bapa. Tetapi Yesus juga tahu bahwa bukan kehendak Yesus yang sebagai manusia yang harus diikuti, tetapi kehendak Allah Bapa yang harus terjadi. Yesus mau menanggung semuanya itu. Karena apa? Karena dia taat. Walaupun apa yang ia terima, yang ia tanggung, itu tidak selayaknya dia terima atau tanggung. Itu seharusnya manusia-manusia berdosa seperti saya dan teman-teman yang menanggungnya. Tetapi Yesus taat dengan misinya Bapa, dan dia mau menanggungnya bagi kita. Walaupun itu menimbulkan kengerian yang besar bagi Yesus. Kembali ke topik pembicaraan kita. Kalau Yesus menjadi satu contoh yang bisa kita ikuti, di mana saat kita mau menjadi taat. Pertanyaannya, bagaimana kita menjadi seorang Kristen yang mempunyai ketaatan? Pada dasarnya, menjadi manusia yang taat bukan hal yang mudah. Kenapa? Karena Alkitab sendiri mencatat bahwa roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dan kita ini hidup di dalam daging yang lemah itu, teman-teman. Sehingga setiap saat, setiap waktu pikiran kita dipenuhi dengan keinginan-keinginan daging, menyenangkan daging kita. Walaupun roh itu penurut, tetapi daging kita selalu berontak dan pingin untuk diturutin. Tetapi walaupun kita hidup di dalam daging yang penuh dengan kelemahan, itu bukan alasan kita untuk gak menjadi taat. Itu bukan alasan untuk kita tidak mampu menjadi taat. Saya yakin kita bisa menjadi taat. Dan kalau saat ini kita belum menjadi pribadi yang taat, bukan karena kita nggak bisa, tapi mungkin karena kita belum tahu cara-cara yang Allah ajarkan untuk menjadi seorang Kristen yang taat, seorang anak Tuhan yang taat. Kita akan belajar sama-sama bagaimana menjadi seorang Kristen yang taat. Dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Ada kata lagi di situ. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Pertama, kita harus tahu bahwa saat Yesus mati di kayu salib, saat itu sedang terjadi satu transfer roh bagi orang-orang yang mau percaya. Saya katakan transfer roh bagi orang-orang yang mau percaya. Karena apa? Karena di ayat yang ke-15 tadi dikatakan, kita tidak hidup lagi dalam roh perbudakan yang membuat kita hidup dalam rasa takut. Tetapi kita berubah menjadi kita berubah menjadi seorang anak Tuhan yang hidup dalam roh, pimpinan roh yang berani berkata, ya Aba, ya Bapa. Berarti ada sebuah transfer roh, merubah pengambil alihan. Ada yang sebuah roh yang mengambil alih pimpinan di dalam hidup kita.
Kita yang tadinya hidup dalam perbudakan dosa, kita yang hidup dalam ketakutan-ketakutan kalau daging kita tersiksa, kalau daging kita merana, kalau kita nggak merasakan nikmatnya dunia ini, ketakutan-ketakutan seperti itu. Tetapi saat transfer roh itu ada di dalam hidup kita, kita hidup dalam satu roh yang baru, di mana roh itu menuntun kita bukan lagi memikirkan daging kita, tetapi persis dengan apa yang Yesus katakan. Ya Aba, ya Bapa. Kalimat simple yang Yesus ajarkan, kalimat yang berkekuatan tinggi, kalimat yang sama juga itu akan kita sampaikan. Ya Aba, ya Bapa. Luar biasa sekali. Roh yang sama yang ada pada Yesus yang membuat dia berkata ya Aba, ya Bapa, roh yang sama juga akan membuat kita berani berkata ya Aba, ya Bapa. Dan itu berarti kita juga akan hidup dalam ketaatan yang sama seperti yang Yesus lakukan. Walaupun kita sedang dihadapkan kengerian-kengerian, kita tahu kengerian yang kita hadapi tidak akan melebihi kengerian yang Yesus hadapi. Tapi Yesus mampu, itu karena ada roh Allah yang hidup di dalam Yesus dan berkata, menuntun dia untuk berkata, ya Aba, ya Bapa. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, Yesus adalah Allah itu sendiri. Sehingga roh Allah atau roh kudus tidak dapat dipisahkan dari diri Yesus. Dan itu berarti roh Allah itu mutlak memimpin kehidupan Yesus. Walaupun Yesus dalam keadaannya sebagai manusia. Tetapi kita bukan Allah. Kita 100% manusia. Dan itu berarti kita mempunyai roh kita sendiri. Dan roh itu juga, walaupun dikatakan roh penurut, tetapi roh kita bukanlah roh Allah. Kita bisa punya ketaatan yang sama dengan Allah kalau kita izinkan Roh Kudus itu mengambil alih pimpinan dalam hidup kita. Biarkan roh Allah yang memimpin hidup kita. Dan roh kita yang penurut itu akan hidup dalam pimpinan roh Allah. Itu saja kuncinya. Kita manusia, kita punya roh. Tapi biarkan roh Allah itu membuat kita menjadi pribadi yang taat. Hanya hidup dalam pimpinan Roh Kudus, kita bisa mempunyai ketaatan yang sama dengan yang Yesus lakukan. Hanya dengan pimpinan Roh Kudus, dalam segala keadaan yang menekan kita akan sanggup berkata, ya Aba, ya Bapa. Tuhan Yesus memberkati.